Cobit 5. Berdasarkan Cobit 5 oleh Isaka, tata kelola governance memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai. Menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, dan memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Ini berarti bahwa tata kelola harus mengevaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai, menentukan prioritas dan mengambil keputusan secara langsung, memantau kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Ini berarti bahwa tanggung jawab utama tata kelola adalah untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau. Manajemen di sisi lain merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau kegiatan untuk menyelaraskan dan mendukung tujuan tata kelola. Jika Anda mencoba untuk meluruskan pemisahan organisasi, pikiran seperti ini: tata kelola adalah tanggung jawab dewan, sementara manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif. Hingga saat ini, Cobit adalah satu-satunya kerangka kerja komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan tata kelola dan manajemen TI perusahaan, menyadari manfaat sambil mengoptimalkan risiko dan sumber daya. Berdasarkan 5 prinsip utama dan tujuan pemungkin, Cobit mendukung tata kelola dan manajemen TI secara holistik. Prinsip-prinsip utama meliputi memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang mencakup perusahaan dari ujung ke ujung, menerapkan kerangka kerja tunggal terintegrasi, memungkinkan pendekatan holistik, dan memisahkan tata kelola dari manajemen. Pada gambar ini menunjukkan bahwa domain Cobit mendukung tidak hanya tata kelola perusahaan IT, tetapi juga manajemen. Ada 5 domain Cobit, 1 tata kelola, dan 4 manajemen, yang selaras dengan dan mendukung pemisahan kelola dan manajemen. Yang kedua, governance. Pada keterangan di bawah ini akan dijelaskan perbedaan antara governance dan manajemen. Yaitu secara singkat, perbedaan antara governance dan manajemen dapat dilihat dari aktivitas, struktur organisasi, dan tujuannya. B. Cobit membuat perbedaan yang jelas. Dengan governance memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan pemangku kepentingan terpenuhi dengan evaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan telah disepakati untuk dicapai, menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Yang ketiga, pada kebanyakan bisnis, tata kelola merupakan tanggung jawab dari dewan direksi di bawah kepemimpinan ketua. Yang ketiga, manajemen. Yaitu poin pertama, manajemen bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, operasional, dan pengawasan terhadap kegiatan yang sejalan dengan arahan yang ditetapkan oleh badan pengelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Poin kedua, di sebagian besar perusahaan, manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan atau CEO. Yang ketiga adalah tata kelola dan manajemen memiliki berbagai jenis kegiatan dengan tanggung jawab yang berbeda, mengingat peran tata kelola memerlukan serangkaian interaksi antara governance dan manajemen untuk menghasilkan sistem tata kelola yang efisien dan efektif. Pada gambar ini menjelaskan kerangka kerja atau model yang menguraikan hubungan antara kebutuhan bisnis, business needs, tata kelola, governance, dan manajemen. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan siklus bagaimana kebutuhan bisnis diterjemahkan melalui tata kelola dan manajemen dengan umpan balik yang terus-menerus untuk memastikan tujuan tercapai.